Siapa itu Amber Lynn? Jadi jawaban singkatnya, dia seseorang yang sedang menjalankan program penurunan berat badan. Amber memulai videonya sejak dia berusia 22 tahun dengan tujuan untuk merekam perjalanan proses dietnya itu. Hi, my name is Amber Lynn and I wanted to start a YouTube channel for weight loss. I see a lot of videos of other people doing it and it's so motivating and it's just something I'm really interested in doing. Konten penurunan berat badan atau diet ini sudah menjadi sebuah genre di YouTube selama beberapa tahun terakhir dan aku salah satu orang yang kecanduan menonton video itu. Ya kayak kita tuh berasa mengawasi seberapa banyak kalori yang dimakan orang itu dalam video itu. Kayak orang yang awalnya tidak sehat terus menjadi sehat itu tuh akan memberikan motivasi dalam banyak hal. Nah di sini siapa yang suka menonton orang-orang yang bertubuh gemuk kayak mukbang makanan-makanan sehat? Coba komen di bawah. Masalah utama Amber ini meskipun dia sudah berada di YouTube selama 5 tahun, tetapi tuh berat badannya tuh kayak nggak turun-turun, dia tuh masih stay di angka 200 pound. Unggahan Amber di channel YouTube-nya ini tuh kayak mengikuti pola yang sama. Awalnya dia tuh akan memulai diet yang baru dengan program yang baru dan dia udah 100% akan berkomitmen sama program diet yang akan dia jalankan. Hey guys, so we have a very large unboxing. Today is my first day on Optavia and I am super excited and I wanted to unbox. It's a lot. Dan kemudian tiba-tiba dia mengupload video dengan mengatakan dia tuh berhenti diet. Dan biasanya dia tuh memberikan alasan-alasan tuh yang nggak masuk akal guys. Misalnya salah satu program diet yang baru dia jalankan baru-baru ini, terus dia berhenti dengan alasan kalau dia tuh takut tidak mendapatkan cukup kalori. Day 1, everything that I ate from the program I liked. I enjoyed all the tastes. I wasn't hungry at all. So I got to thinking, I was like, how many calories am I eating in a day doing this program? So I logged everything into MyFitnessPal from day 1 and day 2 and it was only about 900 calories. So I got a little freaked out. I also had a lot of people in my ear telling me, yeah, 900 calories seems too little. So I messaged my health coach and I told her I don't think I can do this anymore. Tetapi bukannya inti dari diet itu adalah supaya kita tuh tidak mendapatkan cukup kalori. Nah itulah alasan kenapa berat badan kalian itu turun ya karena memang kalian tuh nggak mendapatkan banyak kalori. Ya aku bukan ahli gizi sih, mungkin biasanya dia udah terbiasa dengan kalori yang banyak setiap harinya. Tiba-tiba tuh kayak jadi rendah, mungkin dia kaget. Ya aku tahu sih orang yang bertubuh gemuk itu biasanya makannya tuh lebih banyak dan kalorinya tuh lebih banyak. Beda sama aku yang kurus kayak makan banyak aja udah kenyang banget gitu. Jadi kayak beda-beda. Tetapi dia tuh selalu menemukan alasan untuk berhenti diet setiap harinya. Dan kejadian ini tuh bukan hanya sekali dua kali, tapi siklus ini tuh terjadi berulang-ulang. Kayak awalnya dia semangat, tiba-tiba dia langsung berhenti, terus tiba-tiba dia semangat lagi, kayak gitu aja terus. Dan tiba-tiba dia kayak ngupload video mukbang makanan tidak sehat, terus beberapa drama yang dia lakukan. Dan actually YouTube-nya tuh berhasil. Dia mendapatkan ribuan viewers dari video-videonya. Tetapi orang-orang yang menonton videonya itu hanya mampir ke videonya hanya untuk menebarkan kebencian. Videonya banyak yang nge-dislike dan banyak komentar-komentar jahat dari netizen. Pada awalnya aku tuh kurang paham juga kenapa Amber ini mendapatkan banyak begitu hate comment dan kebencian dari netizen-netizen di luar sana. Ya aku berpikir kalau Amber ini hanyalah orang yang kelebihan berat badan dan dia sedang berusaha untuk menurunkan berat badannya. Tetapi kenapa bukannya disupport malah kayak banyak hate comment yang bertebaran di luar sana? Tetapi akhirnya aku sadar ada beberapa alasan yang membuat orang, oh ini alasannya kenapa dia benci sama Amber, pantesan. Yang pertama dia gemuk. Ya dia udah jelas gemuk dan ini bukan body shaming. Aku juga kurus banget guys. Tapi di internet atau bahkan di kehidupan asli, jika kamu memiliki badan yang kurus, langsing dan menarik, orang-orang tuh jauh akan sifatnya lebih baik ke kalian dan akan lebih pemaaf. Beda sama orang-orang yang kayak udah fisiknya sorry to say udah nggak menarik, juga bodinya juga kayak melebar, itu juga membuat orang tuh kayak pandangannya sinis gitu loh ke kita. Dan Amber ini menggunakan alasan dia kalau ya mungkin aku gemuk karena aku dihujat gitu. And
it's confusing that my aunt, knowing that I have a binge eating disorder and I have a food addiction, would just give up on me because I am fat. Sebenarnya banyak alasan kenapa Amber ini dibenci. Bukan hanya dia gemuk, tapi fakta kalau dia ini udah gemuk, of course udah banyak hujatan kan. Apalagi kalau dia gemuk ditambah kelakuan-kelakuan dia yang minus, itu justru akan membuat dia jauh lebih dibenci. Yang kedua, dia berbohong. Nah, pas awal-awal dia membuat video ini, Amber nih kayak sering dituduh atau mendapatkan komentar-komentar dari netizen kalau kontennya tuh kayak menipu dan hanya untuk menaikkan engagement dia. Bahkan dia sempat mengupload video berdurasi 20 menit di mana dia tuh mengakui semua kebohongan yang dia perbuat, yang dia bohongi gitu. I'm not a liar. I was protecting my feelings as much as I could. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya dia tuh nggak perlu berbohong, tapi dia tuh bohong gitu loh, kayak nggak penting amat. Kita juga nggak peduli loh bohong akan itu, tapi dia melakukan itu. Misalnya seperti alasan kenapa dia pindah negara. But the reason why we moved to Kentucky, I said it's because Destiny wanted to be there for her mom. I said we wanted to take care of her. I think I might have said that in a vlog. I don't know why, but it's not the truth. I'm not a liar. Lalu dia juga berbohong tentang berat badannya, dia berbohong tentang masa lalunya, tentang pekerjaannya, atau mungkin pembicaraan-pembicaraan yang dia lakukan videonya, itu bisa aja dia berbohong loh guys. Dan itu sampai di titik dimana para penontonnya tuh udah nggak percaya lagi sama perkataan yang dikeluarkan dari mulutnya si Amber ini. Ya sebenarnya kepercayaan para penonton itu sangat penting untuk membangun channel kita. Karena ketika kita mendapatkan kepercayaan kepada penonton kita tuh kayak loyal untuk menonton video-video kita secara terus-menerus. Tapi kalau mereka sekalinya udah nggak percaya sama kita, ya udah wassalam. Jangan harap video lo tuh banyak yang suka, justru akan menimbulkan hate comment. Ya kan konsepnya ya 1000 kebaikan itu akan dilupakan dengan 1 kesalahan. Jadi kalau misalkan kalian berbuat 1 kesalahan aja kayak udah bye gitu. Yang ketiga, dia manipulatif. Ini sedikit meragukan sih untuk aku. Cuma banyak orang yang mengatakan alasan inilah yang membuat kenapa Amber ini dibenci. Ya, seperti yang aku bilang tadi, siklus videonya Amber ini kayak anggot-anggotan. Kadang dia tuh semangat untuk diet. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia berhenti. Terus kayak semangat lagi dan gitu aja terus-menerus. Akhirnya orang tuh berspekulasi bahwa apa yang dia lakukan selama ini tuh hanya bertujuan untuk menaikkan penontonnya aja. Nah, ketika kita menyaksikan seseorang yang gagal diet secara terus-menerus, kita tuh rasa penasarannya tuh akan meningkat. Karena kita akan berpikiran kalau anjir nih orang kapan sih bisa dietnya yang bener-bener sampai kurus badannya gitu kan. Dan yang kedua, kita tuh sebagai orang Indonesia atau manapun suka banget sama konten yang negatif kan. Akhirnya orang percaya bahwa Amber ini sebenarnya tidak memerlukan bantuan. Dan proses penurunan berat badannya ini bukanlah tujuan utama dia, melainkan tujuan utamanya itu adalah uang. Bahkan ada seseorang yang menawarkan bantuan secara gratis kepada si Amber ini. Dan Amber menerima kok bantuannya. Tapi sepertinya dietnya berhenti setelah beberapa hari terjadi. Tampaknya Amber ini sedang mengerjai para penontonnya dan kita tuh dipermainkan guys. Dan dia mengupload video dia mukbang Burger King setelah beberapa hari yang sebelumnya itu dia ngupload video penurunan berat badannya. I have a dietitian y'all. Kayak what? Lo kemarin baru ngupload video lo penurunan berat badan. Tiba-tiba besokannya dia ngunggah video dia mukbang Burger King. Kayak tujuannya apa lo kalau dia terus besoknya makan junk food? Kayak sia-sia lo gak ada faedahnya. Nah yang keempat ini adalah attitude. Alasan terbesar kenapa Amber tidak disukai karena dia tuh terlihat sombong di video-videonya. Nah kita kan tahu berat badannya tuh terus meningkat. Otomatis itu akan berimbas pada kesehatannya. Lalu para audiensnya, penontonnya di YouTube tuh kayak ngasih saran. Sebaiknya lo kayak pergi ke ahli gizi atau terapis supaya ada yang ngebantu masalah lo ini loh. Jadi supaya berat badan lo tuh bisa teratasi secara klinis gitu. Orang-orang tuh sebenarnya banyak yang peduli sama dia dan pengen cepet-cepet dia tuh segera mendapatkan bantuan. Ya dia sering sih beberapa kali ke dokter. Cuma waktunya tuh lebih dihabiskan untuk dia berargumen sama netizen kayak sotoy, bahkan dia udah tahu sebenarnya apa yang terjadi sama diri dia sendiri. Everyone in the comments either thinks they're a doctor, a therapist, a veterinarian. Like it's just what? No.
Nah, jadi sepertinya sikap sok tahu segalanya inilah yang membuat orang-orang tuh kayak benci sama Amber. Tapi beberapa hal yang kita utarakan kenapa Amber ini dibenci, aku berpikir kalau dia tuh kayak kurang pantas untuk mendapatkan semua kebencian ini. Ya mungkin dia berbohong soal berat badannya karena dia malu aja kalau sebenarnya tubuhnya tuh bertambah gemuk. Dan alasan kenapa dia tuh bertingkah seolah-olah tuh dia sehat, itu mungkin karena dia takut untuk pergi ke dokter. Aku tuh kurang yakin kalau Amberlynn tuh kayak sengaja untuk gagal diet dan memancing kemarahan netizen. Tapi yang aku lihat, dia tuh bener-bener niat untuk menurunkan berat badannya. Dia merekam prosesnya. Cuma dia tuh males dan kayak mengabaikan semuanya gitu loh guys. Dan bukannya dia mencari bantuan profesional, justru dia malah menutupi semuanya dengan kebohongan dan kesombongannya. Nah, inilah cara dia yang salah gitu, yang membuat orang-orang tuh kayak nggak suka sama dia. Pasti ada beberapa penonton yang menginginkan Amber ini berhasil menjalankan proses dietnya. Nah, buktinya ketika Amber ini berhasil menjalankan proses dietnya, tiba-tiba like sama komennya tuh berubah drastis. Yang awalnya hate, tiba-tiba menjadi banyak yang nge-support dia. Tetapi ketika Amber ini memberikan alasan kenapa tiba-tiba dia berhenti diet, inilah yang menciptakan kebencian dari netizen. Setelah 5 tahun berlalu dan berat badannya si Amber tuh masih segitu-gitu aja, sekitar 200 pound. Dan aku nggak yakin dia bisa menurunkan berat badannya sendiri tanpa adanya bantuan profesional. Karena sekarang posisinya kan dia obesitas kan. Jadi dia benar-benar memerlukan dokter ahli gizi untuk memperbaiki semuanya. Dan itu pasti perlu uang yang banyak ya. Ya jelas dia butuh konsultasi ke dokter. Dia juga perlu makanan-makanan yang bergizi. Jadi itu perlu money. Tapi tenang aja, si Amber of course dia punya banyak tabungan guys. Nah, dia rajin banget ngupload video setiap hari. Dan dia memasang sebanyak 20 iklan di videonya yang hanya berdurasi 20 menit. Bayangin aja kalian nonton beberapa menit tiba-tiba iklan, nonton dikit iklan kayak gitu. Ya tapi it's okay, dari situlah dia menghasilkan pundi-pundi money untuk menurunkan berat badannya. Ya akhirnya semuanya itu tergantung pada niatan Amber dan kembali lagi pada dirinya sendiri. Kalau misalkan dia ada niat dan tergerak hatinya untuk bener-bener diet, ya pasti itu akan kejadian. Tapi kalau dia cuma iseng-iseng dan gak niat, di videonya cuma ala-ala doang, orang-orang jadinya kayak jenuh. Ini orang kontennya awalnya pengen melakukan proses dietnya selama berhari-hari, tapi sampai sekarang gak ada perubahan. Jadinya kan orang juga kesel ya guys, karena gak ada kepastian yang berarti, gak ada before and after badannya setelah bertahun-tahun ya. Itu wajar sih kita sebagai manusia merasa kayak dipermainkan, di PHP-in.